Baiklah teman-teman, sekarang kita balik lagi ke halaman dashboard dan di sini kita akan coba menambahkan menu. Ada menu user dan juga menu absensi, di mana menu user itu akan jadi modul user, di mana user bisa melihat, di mana admin bisa melihat user yang terdaftar di sistem ini dan juga bisa membuat user baru, edit user, dan juga nanti bisa melihat absensi. Oke, jadi langsung saja kita coba buka halaman dashboardnya terlebih dahulu. Adanya di folder page, kemudian folder dashboard. Nah, kamu lihat ya, di sini ini adalah layout atau komponen layout dari si halaman dashboardnya. Kamu lihat di sini ada import layout, authenticated layout, ya. Kemudian ini ada propsnya, dia jadi kayak melewatkan parameter argumen gitu ya, yang bisa dipakai di dalam authenticated layoutnya. Nah, selanjutnya ada komponen head, ini untuk membuat title nih. Kemungkinan sih title yang di sini nih. Ini misalnya saya ubah. Oh, nanti aja. Nanti aja, karena saya mau justru emang mau ngebahas menu itu karena mau nunjukin sesuatu. Oke, jadi ada dua komponen pokoknya. Ada komponen utamanya yang nge-wrap ini, yang ngebungkus ini, authenticated layout. Nah, kemudian di sini di dalamnya ada tulisan you are login. Nah, inilah tulisan you are login ya. Oke, jadi dari sini bisa kita simpulkan si halaman dashboard ini menggunakan layout authenticated layout ini. Dan artinya modul-modul kita lainnya nanti seperti si absensi, seperti modul user juga akan menggunakan authenticated layout ini karena eh, yang bisa mengakses halaman dashboard ini, halaman user dan juga absensi, cuma orang-orang yang sudah login, apalagi khususnya admin ya. Jadi nanti kita bikin role cuma admin yang bisa mengakses modul user dan absensi. Oke, jadi dengan begitu artinya kita manipulasi aja si authenticated layoutnya. Kita cari folder layout dan di sini ada dua layout ya, ada guest layout, berarti ini layout untuk orang yang belum login, dan ini authenticated layout orang yang sudah login. Nah, di sini berarti kita tinggal cari menunya karena kita mau nambahin menu kan. Ini dia menu dashboardnya. Oke. Sekarang saya coba tambahin dulu yang sederhana. Misalnya tambah user dan absensi ya. Kita simpan, kemudian kita coba refresh dan ternyata di sini belum muncul apapun. Oke, kenapa ini belum muncul apapun? Karena kita tidak menjalankan bundler kita. Seperti yang saya bilang, secara otomatis ketika kita tadi install Inertia, kita tuh punya bundler VT ya. Nah, karena kita belum menjalankannya, makanya sekarang si file JavaScript kita, file JSX yang kita ubah itu belum dibundler, belum dibundling. Makanya dia nggak berubah. Nah, sekarang kita buka terminal, kita jalankan aja npm run dev. Oke, nah sekarang harusnya nih perubahannya sudah bisa kita lihat karena ini udah menjalankan bundlingnya. Dan ketika kita menjalankan npm run dev, setiap perubahan yang kita lakukan dia akan ikut berubah. Kita coba refresh. Kamu perhatikan di sini sudah ada menu dashboard, user dan juga absensi. Oke. Nah, kenapa di sini ada garis bawah semuanya nih? Padahal harusnya yang aktif dashboard. Jadi karena memang kita belum membuat root untuk user dan juga absensi. Makanya sementara kita pinjam rootnya dashboard dulu supaya nggak error. Oke, nah selanjutnya di bawah juga ada nih untuk bagian mobile-nya. Jadi tampilan bagian mobile, nih dashboard. Jadi ini kalau kita kecilin ya. Nah, dia cuma ada menu dashboard nih.
yang si absensi dan user nggak ada. Oleh karena itu, di sini kita duplikat juga, kita tambahin jadinya users dan juga absensi. Oke. Nah, kamu lihat ini ada dashboard, user dan juga absensi. Oke, nah sekarang tentu aja hal ini jadinya redundant ya. Kita ngebuat menu user dan juga menu absensi, dan di atas juga ada hal yang sama. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nambah-nambah menu lagi, tentu kita harus mengubahnya di dua tempat, dan hal ini akan sangat berbahaya ya kalau misalnya kita lupa, atau misalnya di bagian untuk tampilan desktop kita udah ubah menunya tapi bagian mobile kita belum ubah. Dan hal ini juga nggak bagus karena namanya redundant, pengulangan ya. Oleh karena itu ada baiknya kita bikinin dalam bentuk konstanta atau variabel aja. Kita kasih nama menu. Oke, ini untuk sederhananya sekarang masih bentuknya konstanta gini aja. Nanti mungkin saya rubah karena kita ada role. Jadi ini masih sederhana aja nih. Ini sementara kita pinjam dulu URL-nya karena kita belum bikinin root-nya. Nah, sekarang kita mainin logic sedikit. Logic perulangan ya, loop aja. Jadi menu map menu.map item index, nanti ini jadi key. Oke. Jadi kita bikin komponen navlink untuk linknya kayak yang di bawah. Nah, kemudian key ini tuh kalau kita membuat looping wajib kita masukin ya. Nah, nilainya itu nilai yang unik. Nah, di sini kita pakai index saja. Index array ya, selalu dimulai dari angka 0. Selanjutnya, di sini ada ref yaitu untuk URL-nya. Ini yang ada di atas. Kemudian ini untuk aktif, untuk indikator link yang aktif. Ini ada current ya. Aktif, current. Oke. Kemudian ada item .name. Nah, ini untuk labelnya ini. Untuk dashboard, user, absensi. Oke. Ini kita hapus saja yang bawah. Kita simpan. Kita cek dulu. Oke, ini hasilnya sama ya. Karena intinya kita membuat link, tapi bedanya sekarang pakai loop. Sehingga nanti kalau kita mau ada nambah link, kita cukup nambah di sininya aja. Atau kalau kamu mau lebih capek lagi, atau misalnya linknya bisa berubah banyak, ya kamu masukin data ini ke database. Tapi kalau cuma simple dan gak ada perubahan-perubahan, saya tulis di sini aja juga nggak apa-apa. Oke, nah logika ini bisa kita masukin juga ke bagian yang mobile. Menu map. Kita copy aja yang ini. Ini kita tambahin key. Kemudian ini berarti tadi ref ya, item ref. Kemudian item current. Oke. Jadi map ini digunakan untuk memecah array-nya satu persatu ya. Memecah objeknya.
Oke, jadi si map awalnya menu terus dipecah satu persatu jadi item. Nah, dengan adanya key item ini kita bisa mengakses key-key yang ada di dalam objek di atas ya. Ada ref, current dan juga name. Kamu bisa ngecek lagi ya. Ada name, ref dan juga current. Oke, kita simpan. Ini kalau misalnya kita kecilin untuk eh, menu-menu di mobilenya juga udah keluar ya harusnya. Coba. Ini belum keluar ternyata. Oke, mungkin saya ngelakuin kesalahan. Coba saya cek dulu. Menu.map. Secara script sih sebenarnya udah bener ya. Oke. Menu.map return. Oke, sekarang sudah tampil menu-menu yang tadi kita buat ya. Jadi kalau nanti kamu mau hapus sebuah menu atau mau nambah menu, maka yang harus kamu kerjakan cuma di bagian ini aja, bukan di template-nya lagi. Misalnya kayak gini. Nah, sekarang menunya jadi ada 4. Oke. Jadi kalau nanti kamu ada perubahan nggak usah repot-repot ngeganti HTML-nya lagi, sorry, di template-nya lagi. Oke, baiklah teman-teman, saya rasa videonya kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.